Salam. Shalom. Selamat pagi. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Berapa hari lagi kita akan melangkah di tahun yang baru. Apakah Anda sudah siap untuk di tahun yang baru? Oke, haleluya. Dan dengan ini saya juga ingin mengucapkan Merry Christmas kepada semua jemaat Tuhan. Haleluya. Jadi masih lagi kita di dalam bulan Christmas, bulan Natal. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan biarlah semuanya untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo bersyukur Tuhan buat saat ini, karena Bapa, setiap kesempatan yang kami miliki Tuhan, itulah kesempatan yang sangat berharga buat kami Bapa. Nafas yang kami hembusi pada pagi hari ini Bapa, itu semuanya Tuhan karena kemurahan-Mu Bapa. Kami dapat menikmati Tuhan setiap anugerah-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Bapa. Engkau yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Bapa, yang persembahkan semuanya itu hanya untuk Haleluya Yesus. Tiada
pagi hari ini Tuhan. Hadirnya Tuhan kami di tempat ini Bapa, bukan ada tujuan yang lain Bapa, tetapi saat yang kami Tuhan inginkan itu hanya Engkau Bapa. Dan Tuhan biarlah masa Tuhan dan ruangan ini Tuhan, kami mempergunakan yang Bapa untuk terus bersekutu kepada-Mu Bapa, untuk terus Tuhan memanggil Engkau Bapa. Hanya pada mula Tuhan kami Tuhan bersandarakan segala-galanya Bapa di surga. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami Bapa Tuhan, kami menikmati akan hadirat kasih anugerah-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan kami mengalami akan Engkau secara pribadi Bapa Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami Bapa, apa yang menjadi kerinduan kami Bapa Tuhan. Dan biarlah itu Tuhan akan Tuhan kami alami Bapa di tempat ini Tuhan. Dan Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh itu Bapa kami yang di surga Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan dari awal dan sehingga selesainya berakhirnya ibadah kami Bapa. Dan biarlah penyertaan-Mu tuntunan-Mu Bapa, kami Tuhan serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Dan Bapa di surga Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami yang sudah ada di ruangan ini Bapa, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk masuk lagi Bapa dalam hadirat-Mu, dalam puji-pujian yang Bapa yang kami menaikkan kepada-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang bernafas Tuhan bersorak-sorai memuji Bapa. Kami adalah Tuhan makhluk-makhluk yang bernafas ya Bapa, yang Tuhan kami mau memuji menyembah Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan kami alami sukacita di tempat ini ya Bapa. Tuhan sudah kami alami penghiburan di tempat ini ya Bapa. Sudah kami alami akan kelegaan di tempat ini Bapa. Sudah kami alami akan Tuhan sukacita yang melimpah-limpah Bapa, yang Tuhan Engkau curahkan ya Bapa. Dan kuasa-Mu, urapan-Mu Bapa akan mengalir memenuhi akan di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan puji dan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Semuanya ini Bapa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas. Haleluya. Kita masih lagi berapi-api di Christmas ini. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bersama kasihnya ada berbuat jahat.
kita. Mari kita terus puji Dia. Haleluya. Amin. Anugerah
begitu besar kasih Allah diberikan anak yang tunggal, khususnya bagi kita sebagai umat-umat yang sudah ditebus. Mari kita terus ingat kasih Tuhan dalam setiap keadaan. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam Bapa. Biar kasih yang sempurna seperti yang kami alami dalam Bapa. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Begitu besar kasih Bapa yang sedang kehidupan kami.
ada sebab untuk kami tidak mempersembahkan ucapan syukur kepada Engkau. Sebab Bapa, minggu ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2024 dan bulan 12. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Pelayan-pelayan mimbar masih ada sebagaimana ada, itu karena anugerah-Mu. Jemaat-Mu Tuhan Yesus yang bersama hamba-Mu menyembah Engkau setiap minggu di tempat ini, mereka banyak problem, mereka banyak cabaran dalam hidup mereka. Tapi Bapa, sebagai kesetiaan mereka tidak pernah pudar untuk hadir di tempat ini menyembah Engkau. Bila kami melihat ke belakang, ada banyak perkara, ada banyak yang menggagalkan iman kami, menghentikan perjuangan kami dalam mengikut Tuhan. Tapi lewat anugerah-Mu pagi hari ini Bapa, lewat anugerah-Mu pagi hari ini, terbukti kami alami bahwa jika kami ada benar-benar karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Kristus. Bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom, selamat pagi dan salam yang tidak kurang pentingnya saya ucapkan ke tengah-tengah jemaat pagi hari ini. Selamat Natal, ya. Merry Christmas 25 Desember 2024. Nah, puji nama Tuhan Yesus, hari ini mungkin semua jemaat kepenatan karena ada beberapa jemaat baru pulang dari kampung dan langsung melayani. Itulah keluarga Bapak Jos. Ada jemaat yang mungkin sepanjang minggu ini ya masih sibuk kerja, sementara kita masih sibuk mengadakan aktiviti perayaan Natal. Semua itu menguras tenaga kita. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, jika semua itu tidak menghambat, tidak menghalangi jemaat datang menyembah Tuhan pagi hari ini, semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Dan ada beberapa jemaat, Ibu Rosita, keluarga Ibu Dewi Rita, kemudian kita ada Ibu Felix, dan beberapa lagi tidak ada di tengah-tengah kita. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita paham, jemaat ini adalah minggu terakhir di bulan 12, ya, tahun 2024. Beberapa hari dari sekarang kita akan meninggalkan tahun yang lama dan masuk di tahun baru 2025. Amin. Doa saya semua jemaat akan terus masuk 2025. Amin. Nah, itulah doa kita semua. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat 15 sampai 18. Nah, sebelum kita melihat ayat ini, diucapkan selamat datang kepada anak daripada Ibu Jenny, ya. 25 hari bulan yang lalu kita penuh di sini, ya. Nah, ada beberapa jemaat tidak ada. Itu satu sejarah bagi saya. Pertama kali dalam ibadah 25 kita ada banyak dikunjungi oleh anak-anak Tuhan dari luar. Dan ada beberapa keluarga juga tidak bersama kita, Bapak Jos, Ibu Dewita, dan yang lain. Termasuk Ibu Jenny. Saya lihat di mana ibu ini? Ternyata pergi menyambut anak dia ke Indonesia dan ada di tengah-tengah kita. Selamat datang kepada pribadi yang kita kasih saudari Jeti. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, oke? Nah, ini anak yang pertama daripada Ibu Jenny. Betul kan, Bu? Ya. Jangan dihitung yang sudah Tuhan bawa ke surga. Yang hidup saja yang dihitung, ya. Itu anak dia yang pertama dan saya terkejut. Dulu masih bibi. Sekarang sudah wah. Orang Malaysia katakan sumandat, ya. Oke, sumandat. Terima kasih. Oke, Tuhan
Selamat datang dan ada saudaranya bersama kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke, mari kita buat satu pengakuan iman terhadap firman Tuhan. Setan akan menyerang kita ini membosankan. Bagaimanapun, saya mau ingin menjadi darah daging dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa hanya dengan iman di firman Tuhan, saudara dan saya tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Kita ganti. Tahun ini, minggu ini, saya akan pajak semua, minggu depan jemaat. Oke? Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Oke, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 18. Oke, jemaat membaca ayat 15 sampai 16, 17 saya punya bagian. Oke, 15 sampai 16. 1, 2, 3. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpa Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, ada sesuatu yang menarik dari pembacaan kita pagi hari ini. Kenapa saya katakan menarik? Karena apa, saudara? Berita kelahiran Yesus Kristus itu, ya, adalah berita yang sangat penting, ya, berita yang sangat penting. Tetapi berita ini pertama-tama disampaikan kepada apa? Para gembala. Ya, sekali lagi. Berita ini berita yang sangat penting, tetapi menariknya berita ini bukan diperdengarkan pertama kalinya kepada raja, kepada penguasa, kepada imam atau pastor-pastor masa itu. Tapi berita kelahiran Sang Juru Selamat ini di kandang domba itu pertama kalinya diberitahukan kepada para gembala. Apa sih istimewanya gembala ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga orang yang pertama diberi karunia oleh Tuhan, orang yang pertama mendapatkan kasih karunia untuk mendengar, ya, berita kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bila kita berbicara tentang gembala, bagaimana pikiran, bagaimana keresahan saudara, ya, tidak perlu jauh-jauh. Apa sih gembala ini? Karena apa? Setiap tempat baik di Malaysia maupun di Indonesia pasti kita temui ada namanya sapi, kan? Ada namanya babi, ada namanya kerbau, dan apa lagi. Nah, binatang-binatang seperti ini, saudara kasih Tuhan, ya, dia boleh hidup, dia boleh berkembang, ya, itu karena ada orang yang memeliharanya. Dan orang yang memeliharanya itu sudah disebut apa? Gembala. Ya. Jadi ada orang dipanggil untuk menggembalakan kambing, menggembalakan domba, menggembalakan sapi. Nah, ya, kita ada ibu di sini, Ibu Elizabeth. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, ibu ini sangat rajin dan sampai hari ini walaupun kesehatannya tidak begitu mengizinkan, tapi kerajinannya tidak boleh pudar, tidak boleh berhenti. Kenapa? Tiap hari pekerjaannya apa? Itulah mengurusi kambing, ya, mengurusi kambing, ya, dan juga, ya, masih ada
hewan lain, tapi itu diberi tanggung jawab kepada suaminya, yaitu mengurusi sapi. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, tahu lah, kita paham semua bagaimana pekerjaan seorang gembala itu. Pasti saudara yang dikasih Tuhan, seorang gembala kambing, gembala domba, pasti berhubungan dengan apa? Bau-bau, bukan wangi-wangi kan? Bau kambing, tai kambing, tai sapi, dan lain dan sebagainya. Kesimpulannya di sini, bahwa pekerjaan seorang gembala itu mencabar. Ya, pekerjaan seorang gembala itu mencabar. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Gembala. Tapi bukan gembala sapi, bukan gembala kambing. Dia adalah menggembalakan saudara dan saya melalui doa syafaatnya. Amin. Sampai hari ini pengembalaan Yesus kepada kita tidak pernah berhenti. Karena Alkitab tak henti-hentinya Bapa di surga berdoa untuk kita. Supaya apa? Kita yang sudah terima Yesus jangan diseret oleh iblis. Kita yang percaya Yesus, perjuangan kita sampai ke langkah yang terakhir. Kita yang sudah ditebus oleh Yesus, sudah percaya Yesus, pada akhirnya akan menikah bersama Yesus. Amin. Jadi doa Yesus sampai hari ini tidak henti-hentinya. Saudara kasih Tuhan, Dia berikan kepada kita. Kenapa demikian? Sebab Dia gembala yang agung. Nah, jadi menggembalakan manusia memang ada keistimewaannya, tapi menggembalakan binatang itu satu cabaran yang sangat-sangat mencabar. Nah, mari kita lihat pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, apa istimewanya, ya? Apa sih kelebihan daripada sang gembala ini sehingga dia orang yang pertama mendengar berita ya tentang kelahiran Yesus. Tahukah berita tentang kelahiran, berita yang sangat penting? Amin. Karena apa? Berita itu adalah berita yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa akan lahir seorang juru selamat di kandang domba di Bethlehem. Nabi-nabi yang menubuatkannya tidak melihatnya. Tetapi saudara kasih Tuhan, saudara dan saya patut mengucap syukur. Karena apa? Ada orang yang ingin melihat tapi tidak melihat. Kitalah yang mengalaminya. Kitalah yang melihatnya. Karena apa? Yesus 2000 tahun yang lalu sudah lahir di kandang domba. Hari ini dia pergi ke surga untuk menjaga tempat bagi saudara dan saya. Oke, itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan memberi tema firman Tuhan bagi hari ini dalam bentuk pertanyaan. Mengapa para gembala, orang yang pertama diberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya? Mengapa para gembala sehingga orang yang pertama diberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Saya katakan tadi, tidak ada istimewanya gembala ini menurut manusia, menurut pandangan manusia. Bahkan gembala-gembala di zaman ya Yesus lahir, saudara, orang ini statusnya di masyarakat ya adalah orang yang direndahkan, ya adalah orang yang direndahkan oleh para imam, oleh para penguasa dan lain sebagainya. Ya, orang ini tidak terhitung di hadapan orang. Tetapi ingat, hari ini kita melihat bahwa orang inilah yang dikaruniai oleh kasih karunia Tuhan untuk menyaksikan dan mendengar berita kelahiran Yesus Kristus itu. Lalu dari mereka kelahiran Yesus diberitakan ke semua tempat. Pertanyaannya, apa yang istimewa? Ya, kenapa para gembala ini orang yang pertama diizinkan Tuhan untuk mendengar berita kelahiran Yesus Kristus? Mari kita lihat ya alasannya, saudara. Alasan yang pertama, Tuhan sangat mengasihi apa? Semua orang. Saya katakan tadi, di zaman Yesus lahir, saudara kasih Tuhan, ada perbedaan status sosial. Kalau orang imam-imam itu dianggap golongan yang terpandang, ya, raja dianggap golongan yang terpandang. Tapi kepada para gembala itu dianggap apa? Golongan yang tidak terpandang, tidak dihormati. Nah, itu dunia, saudara dikasih Tuhan. Dunia akan menghargai saudara dan saya kalau kaya, betul atau tidak? Kalau pintar, kalau
punya kedudukan. Tapi betapa mengecewakan jika saudara dan saya mendapatkan penghargaan dari dunia, tapi bukan dari Tuhan. Kenapa kecewa? Karena saudara kasih Tuhan semua namanya kekayaan, kedudukan, kepintaran, saudara kasih Tuhan. Bukan milik kita. Satu ketika dia akan berpisah dengan kita. Ketika saudara dan saya punya kedudukan, masa itulah orang akan menghargai, orang akan menjilat-jilat. Kalau di Malaysia 100 gelarnya berapa? Inci lah, apalah, apalagi itu tuan lah, kemudian yang berhormat lah, kemudian apa lagi Bapak Jos? Macam-macam saja, ada berapa panggilan, ya kan? Ya kan? Wah. Jadi adanya nama-nama di belakang itu tanda orang ini orang yang sangat dihargai. Dan waktu Ibu Gembala saudara kasih Tuhan, ada itu membeli tanah, tapi Mister yang beli atas nama dia. Terus kami pergi di sana jumpa yang menguruskan benda ini. Apa dia cakap Mister? Kami ingat itu. Dia bilang ini orangnya ya, dia panggil yang kamu panggil Mister. Ini Tuan, ini Tuan. Jadi coba belum berkomunikasi secara mendalam, ya, tapi sudah diberi peringatan. Ini bukan orang sembarang, ini Tuhan. Padahal sudah pencen. Tapi sifatnya kalau saudara sudah pencen, saudara, ya. Jadi, terlalu dihargai. Kenapa? Karena orang ini saudara banyak berhubungan dengan tanah. Dan orang yang kami minta tolong adalah orang dekat sama dia. Artinya apa? Orang ini menyuruh kami harus panggil ini, panggil itu. Kenapa? Orang ini banyak mendapat sesuatu dari orang kaya tersebut. Coba. Kalau apa? Sudah tidak ada hartanya. Dihargai atau tidak? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak lama kita merayakan tahun baru Cina. Ya kan? Nah, kebiasaan ada dari saudara-saudara kita orang Chinese, ya saudara bilang merayakan pasti didatangi orang, amin. Tapi kebanyakan yang didatangi itu yang apa? Tahu si Mister Lo punya bisnis yang bagus. Tapi coba kalau layu saja di Cina udah berapa? Nanti tiada masa ya. Jadi paham sudah itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itulah penghargaan dari dunia. Kalau kita menggagang penghargaan dari dunia, satu ketika saudara akan kecewa. Dan kalau kekecewaan itu tidak dapat diatasi lagi, maka saudara akan menghabisi hidup ini dengan cara yang kejam. Tahukah? Kenapa banyak artis di Indonesia merasa kecewa di saat dia sudah keriput? Di saat dia giginya tinggal beberapa, saudara. Terus yang botak-botak, gemuk-gemuk dan lain sebagainya. Padahal di zaman-zaman dia berjaya, selalu muncul di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Selalu dipuji-puji. Netizen dia berapa? Boleh beratus ribu kan? Tapi sudah beberapa lama ada sayap yang baru, timbul yang baru, berubah lagi itu penghargaan, perhatian kepada yang baru, ditinggalkan yang lama. Nah, karena orang menggantungkan bahwa derajat hidupnya, hidupnya itu berharga, dia akan kecewa. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus memang mengharapkan pergerakan dari manusia, tapi yang kita paling hargai adalah ketika Tuhan menghargai saudara dan saya. Amin. Nah, sekali lagi, penghargaan dari manusia dibutuhkan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, hanya penghargaan yang datangnya dari Tuhan. Itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu berkekalan. Amin. Ketika Tuhan panggil saudara sebagai anaknya, Tuhan berkata, saya panggil kapal ini, tahun depan kau anak setan lagi. Tidak. Tahun depan kau anak lagi. Tidak. Satu kali ketika saudara dan saya dipanggil sebagai anak Allah, keluarga Allah, Alkitab mengatakan mulai saat itu sampai masuk surga kita tetap anak Allah. Amin. Jika setia, kalau memberontak, murtad itu perkara lain.
Selama saudara menghargai panggilan Allah, saya adalah anak Allah, saya berharga. Oleh karena apa? Kristus ada di dalam hidup saya. Bukan karena saya punya bos, bukan karena saya punya kedudukan. Maka saudara kasih Tuhan, penghargaan ini akan berkekalan menjadi milik saudara sampai masuk surga. Jadi waktu masuk surga saudara, kita dihargai Tuhan bukan karena ada apa-apanya kita. Tuhan akan menghargai kita karena Yesus berkata, aku sudah beli kamu dengan apa? Darahku di mana apa? Di atas kayu salib. Aku memiliki engkau, bukan hal yang mudah. Aku mati untuk hal itu. Jadi engkau berharga di mataku karena aku membeli engkau dengan darahku. Itu saja Yesus. Kau berharga bukan karena kau apa-apa, tapi karena darahku dicurahkan untuk membeli engkau. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa para gembala ini diberi karunia khusus oleh Tuhan, diberi anugerah khusus oleh Tuhan untuk mendengar berita yang pertama tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena apa? Ini pelajaran yang kita dapat. Tuhan melihat semua orang itu sama di hadapannya. Amin. Tidak kira dia warna kulitnya bagaimana, tidak kira, pokoknya kita sama di hadapan Tuhan. Maka itu sebabnya saudara kasih Tuhan, karena Tuhan memandang kita sama di hadapan Tuhan, jangan pernah ada dalam hati, aku ini kelasnya tinggi, kamu itu siapa, ya kan? Jangan. Tuhan sendiri memandang kita semua sama di hadapan Tuhan. Seandainya pada pemandangan Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa status sosial membuat kita beda di hadapan Tuhan dia, maka berita tentang kelahirannya pasti disampaikan kepada apa? Raja, orang besar, disampaikan kepada imam. Tetapi jemaat yang berita tentang kelahiran dimulai dari orang yang sederhana. Karena apa? Tuhan berkata begini, status sosialmu, ya kehebatanmu di dunia, ya apa yang kau miliki di dunia tidak membuat engkau beda di hadapanku. Kita sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan mengasihi semua orang? Yang kedua, ada pesan yang kita dapat dari ayat ini. Saudara kasih Tuhan, kenapa berita kelahiran Yesus itu disampaikan? Yang kedua, di sini dikatakan, ini masih pada poin 1, saudara kasih Tuhan, itu Tuhan bahwa tidak mustahil Tuhan mengangkat orang sederhana menjadi orang hebat. Amin. Jadi Tuhan menyampaikan berita kelahiran Yesus ini kepada para gembala. Ini Tuhan sedang mengisyaratkan, memberi pesan kepada mereka bahwa hidupmu itu tidak terpandang, hidupmu itu sederhana, hidupmu itu terbelakang, tidak terpandang dapat. Tapi ingat, melalui kelahiranku semua boleh berubah. Amin. Tak kau saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang hebat dalam Alkitab dipilih oleh Tuhan bukan karena latar belakangnya hebat, tapi latar belakangnya apa? Sangat-sangat menyedihkan. Nah, coba kita lihat siapa? Raja Daud. Nah, lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu sebanyak. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Siapa yang dimaksud? Daud. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, terus dikatakan, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang dikasih Tuhan, kelahiran Yesus Kristus itu juga memberi pengharapan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang terpandang. Oh, jika engkau setia kepada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, tidak mustahil Tuhan angkat hidupmu. Amin. Amin. Nah, oke, kita bersyukur beberapa jemaat di sini. Kita ambil salah satu contohnya
Ibu Juliana. Dulu datang masih bujang, terus diberkati anak. Adakah bayangan Ibu Juliana suatu ketika ada anaknya duduk di UMS? Tahu saudara kasih Tuhan? Ini Bapak Josiah tahu. Masuk di UMS itu sukar atau mudah? Sukar kan? Banyak persyaratan. Maka banyak orang Bumi Putra sendiri tidak layak pergi ke sana. Tapi jemaat jadi kasih Tuhan. Salah satu dan anak ibu tersebut. Nah itu kebanggaan kita semua. Saudara-saudara, dengan senang, dengan senang masuk ke sana. Kita berdoa supaya dia dapatkan beasiswa. Amin. Nah, ini kan luar biasa dari orang biasa. Tapi Tuhan sedang angkat. Amin. Itu. Nah, dan saya percaya ini buah-buah daripada kesetiaan keluarga tersebut mengasihi Tuhan. Amin. Cinta Tuhan, melayani Tuhan. Namun saya katakan, bukan itu berkat yang terbesar dalam hidup. Berkat yang terbesar adalah kamu sekeluarga kenal Tuhan. Amin. Sebab buat apa memiliki seluruh dunia, tapi jiwa binasa. Kebanggaan seorang gembala adalah jemaatnya dekat sama Tuhan. Nomor 2 kalau dengar, oh dia sudah diberkati Tuhan. Nomor 1 adalah ketika kamu mendengar, adiknya Sano, ya hidupnya begini sekarang, oh hancur-hancuran di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Berapi-api karena cinta Tuhan. Itulah kesukaan kami. Amin. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Berita tentang kelahiran Yesus Kristus disampaikan kepada gembala karena ada message di dalamnya bahwa orang yang sederhana Tuhan boleh angkat menjadi orang yang dikenal, menjadi orang yang boleh disegani. Ini terjadi kepada Raja Daud. Siapa saudara? Dia adalah gembala. Ada orang yang tidak lama kitab yang tidak kurang hebatnya, Yusuf. Yusuf itu juga hidupnya menggembalakan kambing, tidak punya pendidikan. Akal kita mengatakan satu hal yang dia bangun dalam hidup Yusuf adalah takut kepada Tuhan. Akhirnya bang, saudara, dia menjadi penguasa di negara lain. Itu kan hebat. Kalau Bapak Jos jadi penguasa di Malaysia, itu biasa. Tapi kalau dia penguasa di Indonesia itu luar biasa, nih, ya kan? Nah, itulah yang terjadi bagi Yusuf. Saudara, di negeri orang lain, dia menjadi pribadi yang disegani. Siapa yang mengangkat dia? Tuhan. Dia siapa? Dia adalah hidupnya sehari-hari adalah gembala kambing dan domba. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan angkat hidupnya begitu luar biasa. Jadi ada message di sini Tuhan yang Tuhan sedang taruh bahwa ketika dia menyampaikan para gembala ini menjadi pengharapan kepada semua yang menginginkan hidup diberkati. Sekalipun hidup kita penuh dengan masalah, jangan pernah ragu. Oh, Yesus lahir untuk mengangkat hidup saudara. Amin. Kenapa? Dikatakan di dalam 1 Korintus kita baca itu. Saya ulang-ulang ini jemaat. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 9. Boleh ambil kan? 2 Korintus 8 ayat 9. Korintus 8 9, coba. Nah, mari baca bersama-sama 1 dan 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi saudara kalian, berita tentang kelahiran sengaja disampaikan kepada gembala karena mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang. Tapi Tuhan berkata, lihat hari ini, saksikan hari ini bahwa aku lahir di kandang domba, sekalipun aku pemilik segala sesuatu. Aku lahir di kandang domba dan itu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Yesus harus jalan. Untuk apa saudara? Kamu melihat anak-anaknya punya masa depan yang baik. Amin. Aku
menjadi miskin sekalipun aku kaya, supaya kamu menjadi apa? Kaya, diberkati. Nah, ini iman kita kepada firman Tuhan. Jangan peduli apa keadaan kita hari ini. Amin. Asal saudara tetap di dalam Yesus. Yohanes 15 mengatakan, siapa yang tetap bersama dengan pokok, dia akan berbuah. Amin. Jadi itu tugas kita. Urusannya Tuhan. Ya, membalikkan keadaan itu kapan? Bila itu urusannya Tuhan. Ya, dia Allah yang baik dan tidak pernah bersalah. Oke, kembalikan kepada Paulus. Nah, mari kita lihat yang kedua. Jemaat yang ke sini. Coba. Nah, ini yang kedua. Kenapa berita tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada gembala? Tadi saudara, ya, yang pertama, Tuhan menyatakan semua orang dikasih Tuhan dan tidak melihat siapa dia. Oke, mari kita lihat yang kedua. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua, saudara, para gembala ini memiliki respon positif terhadap apa? Suara Tuhan. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah, ini menjadi tema saya di YouTube. Wah, ini tema, marilah kita ke Bethlehem. Ya, tidak tahu bagaimana dia membahasnya. Itu terserah Tuhan. Untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Tahu saudara-saudara, ketika berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada para gembala, itu berarti mereka mendapat anugerah khusus daripada Tuhan. Nah, supaya mereka mendapat berkat dari anugerah yang khusus itu, maka dibutuhkan respon. Amin. Nah, apakah respon mereka ketika mendengar bahwa hari ini, ya, telah lahir sang Mesias di kandang domba? Kita lihat di ayat yang ke-15. Dengan secepat itu, dengan sesegera itu apa? Mereka memberi respon. Ya, mari kita saksikan anak Allah yang baru lahir itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, ingat bahwa reaksi kita, respon kita ketika mendengar sesuatu dari Tuhan, mendengar firman saudara, ya, sangat menentukan apakah, ya, kita akan menerima sesuatu dari Tuhan atau tidak. Saya ulang, respon kita, entah itu mendengar firman Tuhan di persekutuan dan di sini, sangat-sangat menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidup kita. Apakah firman itu akan menghasilkan dalam hidup kita atau tidak, tergantung pada kita. Saudara dan saya harus membuat pilihan. Ketika sang malaikat disampaikan berita bahwa Yesus sudah lahir, maka mereka hari itu memberi respon positif. Apa respon positif saudara? Dengan segera itu apa? Pergi dan menjumpai anak yang lahir itu. Apa pesan firman Tuhan dari ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa respon kita, sikap kita di dalam menanggapi terhadap setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, itu akan menentukan saudara akan berbuah atau tidak. Nah, ingat bahwa berita ini bukan berkali-kali disampaikan kepada, hanya satu kali. Dan kalau mereka gagal menggunakan kesempatan ini, maka saudara kasih Tuhan, tidak ada kesempatan kedua untuk mendengar berita itu. Pasti malaikat pergi kepada yang lain. Tapi syukur saudara yang dikasih Tuhan, sang gembala ini dengan secepat itu meresponi ada sesuatu yang luar biasa. Mari kita saksikan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Matius, ketika Yesus lahir, siapakah yang paling saudara yang dikasih Tuhan? Pasti, tahu pasti, di dalam meresponi kelahiran sang juru selamat itu. Tidak ada reaksi apa-apa.
marah pun tidak, bersukacita pun tidak. Siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Waktu dia mendengar Yesus lahir, ketika orang Majus datang sama dia, di mana kau? Dia bilang, menurut dalam kitab, ya, dalam firman Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, Yesus itu akan lahir apa? Di Bethlehem. Orang Farisi yang kasih tahu saja, ya. Ahli Taurat yang kasih tahu sama apa? Orang Majus. Seharusnya mereka lah yang harus meresponi. Seharusnya mereka lah harus bersyukur. Oh, hari ini, ya, firman yang dinubuatkan sudah digenapi. Tapi mereka sudah biasa-biasa. Tidak terlihat apa bersukacita, apa marah. Mereka pasti menganggap dia biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, menganggap biasa hal-hal yang datangnya daripada Tuhan, itu racun kerohanian kita. Ya, itu sangat berbahaya di dalam hidup kita. Ingat, setiap kali kita menganggap sesuatu yang Tuhan beri kepada kita, menganggap pengorbanan Tuhan biasa, menganggap bahwa percaya kepada Yesus itu tidak penting, biasa, saudara kasih itu sangat berbahaya. Berapa dalam Alkitab? Seperti Esau memandang enteng hak kesulangan, akhirnya Tuhan mundur dari dia seperti 17 tahun. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu hal-hal yang besar, amin, dan harus diresponi. Jadi apa pesan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini? Apapun yang Tuhan beri kepadamu di dalam hidup kita, saudara dikasih Tuhan, itu anugerah Tuhan, amin. Jangan pernah disia-siakan. Kalau Tuhan memberi kita karun talenta untuk melayani dia dalam hal-hal tertentu, jangan dipandang enteng. Dan saya sudah melihat jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa orang dikira bahwa jika dia bermain-main terhadap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada dia, itu akan menjadi miliknya. Sebenarnya saya mau beritahu, ada satu gereja di mana gereja ini sudah kasih Tuhan punya gembala. Dan gembala yang sangat hebat. Nah, timbul perasaan di dalam hati dia, dia bilang, kalau saya tidak ada di gereja ini ada masalah. Jadi dia bermain-main. Lalu dia datangi ketua gereja, dan aku meletak jawatan. Ketua gereja nasihati, jangan kamu terpanggil itu karena anugerah Tuhan. Kamu diberi kesempatan karena anugerah Tuhan. Jangan secepat itu kamu meletak jawatan. Setelah dinasihati bermalam-malam, tidak mau juga rubah pendirian. Saya saksikan satu ketika saudara, tanggung jawab itu Tuhan alihkan kepada orang lain. Ketika orang lain sudah kasih Tuhan mengambil tanggung jawab itu, dia mulai iri. Oh, dulu aku yang buka pelayanan ini, seharusnya aku. Lalu gembala menggantikan begini, kan tadinya kamu menolak. Aku pun merasa tidak layak. Tapi karena pekerjaan Tuhan, jangan kita bermain-main hari ini. Ya, jadi saya terima tanggung jawab itu walaupun sangat berat. Kenapa sekarang kamu minta lagi? Sedang kasih Tuhan. Tarik, dikira itu Tuhan boleh dipermainkan. Akhirnya apa? Menyesal seumur hidup. Jadi puji nama Tuhan. Inilah yang penting kita jaga di dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, itu titipan Tuhan kepada kita, amin. Dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, amin. Nah, jemaat yang dikasihkan, itulah yang saya menjadi prinsip hidup. Berapapun jemaat yang percaya Tuhan, saya harus bertanggung jawab. Karena ketika saya bermain-main, satu ketika jemaat yang dikasihkan, Tuhan akan memakai orang lain. Dan masalah kita tidak ada kesempatan. Jadi puji nama Tuhan. Setiap apapun kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan, kita alami saudara, harga itu, respon itu dengan respon positif. Okay? Mari kita lihat dalam Ibrani 7 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus,
Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan 40 tahun lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa saat kita mendengar suara Tuhan, ingat, ini yang selalu ada di dalam hidup kita. Pertama, meresponi dengan cepat. Amin. Yang kedua, ada suara yang kedua, dan ini hati-hati, respon yang kedua, yaitu berdalih. Kan? Yang ketiga, ini yang disebut Ibrani, keras hati. Nah, saudara kasih Tuhan, pada bagian yang pertama, ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita meresponi apa yang Tuhan inginkan terjadi di kita, dengan sesegera itu, saudara dan saya beruntung. Karena apa? Setiap kali Tuhan bersuara kepada kita, bukan selalu, itu ada rencananya yang besar. Amin. Ada hal-hal yang besar yang Dia lakukan dalam hidup kita, dan itu harus diresponi dengan sesegera. Yang kedua, saudara, ini yang tidak bagus. Tuhan bersuara, Tuhan menyuruh, Tuhan meminta, tapi apa? Berdalih. Oke, tunggu dulu. Coba kita lihat dalam saudara kasih Tuhan, Lukas pasal yang ke-9. Coba Los boleh tampilkan itu, pasal 9. Lukas pasal 9, akan bawa ayat yang ke-52. Lukas pasal 9, oke? Ayat 59, oke? Lukas pasal 9 ayat 59. Coba. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ini ajakan Yesus, ikutlah aku. Saudara, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dipanggil. Saya katakan tadi, saudara, setiap kali panggilan Tuhan datang dalam hidup kita, selalu hal-hal yang besar, ya, di belakangnya, ya. Selalu hal-hal yang besar di belakangnya. Nah, kita lihat ayat ini. Seseorang dipanggil Tuhan, mari ikut aku. Tuhan belum tahu. Tuhan belum bicara. Apa sih yang kau dapat bila aku ikut? Apa sih yang kau dapat bila kau menanggapi dengan positif, memberi respon dengan suaraku? Tapi orang itu dikatakan, izinkan aku pergi dahulu. Apa? Buat alasan. Belum saatnya Tuhan, saya belum responnya. Tunggu. Akhirnya, saudara kasih Tuhan, Tuhan itu dia adalah Tuhan. Tidak mungkin dia akan tunduk kepada keputusan kita. Amin. Jadi ketika dia berfirman, ketika dia meminta sesuatu, segera siap ya Tuhan. Kapan kita tidak respon dan cari alasan sudah, akhirnya kita kehilangan kesempatan. Dan kita lihat di ayat ini, maka tidak ada suara yang kedua. Berakhir panggilan Tuhan kepada orang. Artinya orang ini kehilangan hal-hal yang baik, kehilangan kesempatan. Dan yang ketiga, ini yang kita harus, saudara kasih Tuhan, waspada ketika Tuhan bersuara. Ketika Tuhan bersuara, Tuhan boleh bersuara melalui apa? Banyak hal. Amin. Tuhan boleh bersuara melalui kegagalan. Oke. Kenapa sedang gagal? Dia boleh bersuara melalui juga keberhasilan. Dia boleh juga bersuara melalui penyakit. Dia boleh juga bersuara melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Bahkan Tuhan boleh bersuara langsung kepada dari firman. Masalahnya saudara kasih Tuhan, ini yang kita harus jaga di dalam kita. Ketika Tuhan bersuara di Ibrani 3:7 tadi, jangan milik hadis keras hati. Karena saudara kasih Tuhan, Tuhan itu sangat menghargai kebebasan kita. Ya, dia tidak lihat kita sebagai robot. Oh, kalau saya perintahkan ini, maka saya gerakkan kamu taati. Dia tahu kita punya kebebasan memilih atau tidak. Seandainya saudara yang kasih Tuhan mau pakai melihat manusia ini seperti robot, lama sudah dulu jadi menangkap Yesus. Betul kan?
tapi dia ikut juga. Dia beritakan keselamatan. Dia datang memberi pengampunan. Dia datang membuka surga bagi kita. Dia datang memberitakan kelepasan bagi kita. Tapi dikatakan itu juga pilihan ada di tangan. Nah, saudara kasih tahu, ingatkah seorang pembuat telepon Apple, iPhone, itu siapa nama dia? Siapa itu? Steven Jobs. Iya. Steve Jobs. Nah, orang ini berdarah India, campuran saudara. Tapi orang Amerika yang sangat jenius. Satu ketika dia berjumpa dengan hamba Tuhan yang dikatakan, saya tidak percaya Tuhan ada. Kenapa kau tidak percaya? Dia bilang, kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak orang menderita? Banyak orang sakit, banyak orang kelaparan. Kalau memang dia ada, kenapa dia tidak menolong orang itu? Nah, orang ini saudara kasih Tuhan menjawab. Oke. Orang ini menjawab. Dia bilang, oke. Seandainya Bapak punya kilang sabun, apa tujuan sabun saudara? Membersihkan badan. Seandainya Bapak punya kilang sabun, apakah semua orang yang ada di sekitar lingkungan Bapak akan bersih? Ada mulai berpikir. Ya. Apakah semua orang? Tidak. Jadi yang bersih itu siapa? Yang datang meminta sabun sama kamu. Tapi yang tidak datang sekalipun sabun itu penuh dengan kilang, penuh dengan pabrik, maka orang itu tetap apa? Badannya kotor. Karena apa? Tidak menggunakan sabun yang disediakan. Jadi alasannya bukan orang itu bersih atau tidak, karena pilihan itu ada di tangan dia. Kalau mau bersih, pergi kunjungi pabrik itu, beli sabunnya, mandi, kemudian kamu jadi bersih. Tapi biarpun sabun di sana bertumpuk-tumpuk, kamu tidak pernah sentuh, kamu akan juga tetap kotor. Samalah itu. Memang Tuhan berbelas kasihan, tetapi belas kasihannya akan diberikan kepada orang yang mau terima dia. Amin. Tuhan merindukan tidak ada satupun manusia masuk neraka. Ada amin? Buktinya bagaimana saudara? Dia mati di kayu salib menutup neraka bagi kita. Tapi bagaimanapun dia menghargai. Kamu Yusan, kamu Bapak Jos ada hak untuk memilih. Aku sudah buka jalan. Yang hak mulai memilih. Mau selamat atau tidak? Jadi kebebasan ada pada kita. Dan Tuhan hargai. Jadi itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ketika suara Tuhan datang kepada kita, dia datang dengan lembut. Sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak beribadah. Bagaimana saya rindukan engkau? Tapi kita tidak hiraukan itu. Tuhan katakan, oke, itu hakmu. Ya, saya mau kau gunakan kebebasanmu dengan apa? Baik. Dan ingat saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita 24 jam setiap hari, saudara kasih Tuhan, kebebasan ini diperebutkan oleh dua hal. Dua pribadi, yaitu iblis dan apa? Roh Kudus. Apakah kita mau menaati suara Tuhan atau menaati apa? Suara ini diperbuatkan setiap hari. Dan keputusan ada di tangan saudara. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga. Oke, Lois. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat. Para gembala diizinkan oleh Tuhan untuk mendengar berita kelahiran Yesus Kristus yang pertama. Karena apa saudara? Hati mereka apa? Melimpah dengan apa? Ucapan syukur. Kita lihat ayat 13. Maka kembalilah gembala-gembala itu sesudah dia mendengar dan sudah kasih Tuhan ya dari mereka sambil memuji dan memuliakan Allah. Setelah mendengar berita itu kemudian dia katakan, mari kita kunjungi ya anak Allah yang lahir itu. Maka sesudah dia mengunjungi saudara kecil, si Tuhan dikatakan sambil memuji dan apa? Memuliakan Allah karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka
Sudah kasih Tuhan mengucap syukur yang diekspresikan, dinyatakan melalui apa? Memuji-muji Allah, memuliakan Allah. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, ya korban persembahan yang tidak henti-henti yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah mengucap syukur dan memuliakan Dia melalui ucapan bibir. Yesus yang lahir di kandang domba itu dimuliakan oleh siapa? Mereka melimpah dalam puji-pujian. Kenapa saudara kasih Tuhan? Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka mengucap syukur ketika sudah berjumpa Yesus yang lahir itu? Nah, ada alasannya saudara. Orang bersyukur, orang bersukacita, pasti ada alasannya. Amin? Kalau ada orang bersukacita saudara dan tidak ada alasannya, pasti itu orang apa? Tidak normal. Betul kan? Orang ketawa sembarangan, jangan dekati, pasti tidak normal. Orang ketawa pasti ada alasannya. Demikian juga saudara si Tuhan, para gembala bersuka cita ketika sudah berjumpa Sang Juru Selamat, sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang lahir itu. Alasannya apa? Mari kita lihat bagiannya. Dia melihat bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hati mereka berlimpah sukacita karena baru kali ini mendengar. Tadinya kita hanya mendengar kebinasaan. Taunya kita mendengar kutuk. Taunya hanya mendengar kegagalan. Taunya kita hanya mendengar yang buruk-buruk. Tidak ada pengharapan hidup ini. Tapi hari ini kita mendengar. Dan bukan saja mendengar. Sudah menemukan sumber penyelamat. Siapa ya? Yesus. Itulah sukacita mereka. Aku telah berjumpa Dia, dan itu otomatis dia sudah terima Yesus di dalam hati, maka keselamatan itu menjadi milik. Amin. Harta yang paling berharga dalam hidup saudara adalah ketika menerima Yesus. Karena saat menerima Yesus, saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan kita menjadi keluarga Allah. Amin. Kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 8 dikatakan begini, semua orang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Jadi di bumi ini Allah angkat kita, Allah pilih kita sudah menjadi anaknya. Untuk apa? Dipersiapkan bersama Yesus dalam rumah yang kekal selama-lamanya. Itu surga. Perjumpaannya dengan Yesus, dia mengenal dan menerima keselamatan itu. Oke, kedua, kita lihat dikatakan hubungan mereka dengan Allah hanya dapat diperkenan melalui Yesus. Mereka tahu itu, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia apa? Yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya sudah, siapa sih yang boleh berkenan kepada Tuhan? Ada banyak kepercayaan, ada banyak agama di dunia ini. Buat ini, buat itu supaya kau berkenan kepada Tuhan. Apa benar? Nah, Alkitab mengatakan sudah, hubungan kita dengan Allah hanya diperkenan oleh Allah melalui Yesus. Amin. Ibadah kita hanya boleh diperkenan oleh Tuhan jika ibadah itu dilakukan di dalam nama Yesus. Kebaikan-kebaikan yang kita buat di bumi ini nanti itu hanya menyenangkan Allah, memperkenankan Dia. Jika itu dilakukan karena saudara di dalam Yesus. Amin. Bukankah luar biasa? Dari para gembala, semua pun yang dia lakukan karena mereka sudah menerima, sudah berjumpa secara pribadi saat anak Allah itu. Semuanya tidak sia-sia. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi puji nama Tuhan. Inilah berita ini. Kita diperkenan alam, diperkenan ibadah kita, diperkenan tepuk tangan kita, diperkenan pengorbanan korban-korban kita. Saudara, semua karena apa? Kita percaya sama Yesus Kristus. Nah, yang terakhir, apa alasan mereka bersuka cita? Ya, lihat Matius 2:6. Matius 2:6 berkata, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yesus. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin. Siapa? Yesus.
yang akan menggembalakan umatku Israel. Yesus lahir ke bumi ini dan salah satu misinya tujuannya untuk menggembalakan saudara dan saya. Itu sebabnya di Matius 21 Yesus itu dipanggil apa? Immanuel. Nama lain daripada itu gimana? Allah beserta kita. Artinya apa? Pengembalaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan luar biasa. Saat saudara menerima Kristus dan seterusnya, kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kenapa? Dia adalah gembala yang agung, gembala yang sejati, gembala yang sempurna, yang tahu kebutuhan kita. Dialah yang tahu masalah kita dan lain sebagainya. Inilah 3 perkara yang membuat mereka bersuka cita saat berjumpa Yesus yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita tidak berjumpa Yesus secara fisik, ya, tetapi saudara, dia ada dalam hidupmu dan ada dalam hidup saya. Amin. Maka 3 bagian ini menjadi milik saudara. Apa? Saudara ada dalam penyembalaan Tuhan. Hidup saudara diperkenan oleh Allah. Yang ketiga, saudara dan saya akan menjadi pewaris hidup kekal sampai selamanya. Bukan itu berita yang membuat saudara melihat hidup ini betapa indahnya, betapa luar biasanya hidup di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mungkin saudara dan saya sama tarafnya dan gembala, tidak terpandang, tidak apa-apa. Tapi hari ini saudara Tuhan, ternyata orang-orang seperti itulah jadi sasaran kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan tidak memberi anugerahnya kepada orang yang menganggapnya enteng, orang yang menganggapnya apa saudara kasih Tuhan, ya tidak baik. Orang yang menganggapnya hal itu tidak penting. Dia hanya memberi kepada orang yang membutuhkannya. Itulah saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewat kelahiran Yesus Kristus, saudara dan saya mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Marilah kita bersyukur bersama Tuhan. Seandainya Yesus tidak lahir, tidak turun menjadi manusia, sebab apapun hidup saudara dan saya, semua itu akan berakhir dalam kekejaman. Syukur hari ini oleh belas kasihan dan anugerah Tuhan, Tuhan sudah tahu kita hidup di dalam kesia-siaan. Tapi saudara kasih Tuhan, hati Tuhan begitu hancur. Waktu tadinya yang mulia akhirnya akan menuju ke neraka. Itu sebabnya dia berjuang, dia berusaha, dia siap menjalani apa saja yang mengerikan, apa saja yang menyedihkan, karena ingin mau memberi kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya hari ini. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Bapa, tidak ada kebanggaan di dalam hidupku selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Paulus pernah mengatakan begini jemaat. Dia bilang, jika dibandingkan dengan apa yang aku miliki dulu sebelum aku kenal Kristus, aku punya kedudukan, aku punya nama, aku punya pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika aku kenal Yesus dan membandingkan semuanya dengan kekayaan yang aku dapatkan di dalam Yesus, maka semua itu adalah hampa. Hari ini banyak orang bila menerima Yesus itu, ikut Yesus itu satu kebodohan. Tapi saudara kasih Tuhan, bagi kita yang sudah mendengar berita hari ini, tidak ada kekayaan, tidak ada kebanggaan yang paling luar biasa dalam hidup kita selain bahwa Yesus sudah bertata di hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau seterusnya
menaruh kebenaran ini dalam diri anak-anak. Satu yang kami rindukan hari ini Bapak, bahwa jika Engkau Tuhan bersusah payah menjalani semua kesulitan, menjalani semua penderitaan yang sukar digambarkan dengan kata-kata, karena Engkau mempunyai tujuan yang sangat luar biasa dalam kami, yaitu membalikkan hidup kami yang sudah terkutuk oleh dosa, yang sudah diperhamba oleh iblis, untuk mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Maka Bapa Surgawi, karena semua kami yang hadir pagi hari ini, mata kami dicerutkan bahwa Bapa, bukankah patut kami harus setia mengasihi Engkau, harus setia melayani Engkau, harus setia mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan, karena yang terbaik yang susah kami dapatkan dari usaha kami sudah diberikan dengan cuma-cuma oleh kasih dan anugerah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Itu sebabnya Bapa, beri kami hati yang menghormati akan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami kenal Engkau, sementara jutaan orang di neraka tidak pernah mengenal namamu, tidak pernah mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang ada dalam ruangan hari ini. Biar Bapa, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami, baik itu anugerah-Mu dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani, kami hargai dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran ini memberi pengharapan bagi kami semua. Kami tidak perlu melihat kehidupan kami hari ini apa jadinya. Kami menggantungkan hidup kami kepada kasih karunia Tuhan. Bahwa jika Engkau turun ke dunia untuk mengangkat hidup kami, maka benar itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau lakukan kepada Daud, seorang gembala domba, tapi Engkau angkat menjadi raja di istana. Apa yang terjadi kepada seorang gembala kambing domba, tapi Engkau angkat menjadi penguasa di Mesir. Bapa Surgawi, itulah jaminan bagi kami. Kerinduan Tuhan, dan Tuhan sanggup membayar harga adalah supaya hidup kami melihat berkat-berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, simpan dalam roh kami, hingga Bapa firman ini kami hargai, kami praktikkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Mu di minggu lalu. Terima kasih Tuhan. Tuhan banyak berkati kami, hidup besar kasih-Mu. Di dalam seperti di dalam firman Yohanes 3 ayat pasal 3 ayat 16. Begitu besar Allah sehingga Dia turunkan anaknya yang tunggal supaya kita jauh dari binasa tetapi dapat hidup kekal. Tuhan, anak Kamu yang tunggal, yang satu-satunya Tuhan, satu-satunya anak Tuhan, Kamu pun sanggup kasih karunia untuk kami. Hidup besar kasih-Mu. Kami ucap syukur, tiada balasan kami untuk membayar semua kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dengan Tuhan Yesus Kristus.
Seterusnya di dalam sesi kami memberi sebagai tanda mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bimbing kami dalam kehidupan mengenalkan firman Tuhan Yesus Kristus dalam hari-hari yang seterusnya. Tuhan, balutlah dengan darah Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bangkit sekali lagi dan kita akan menutup pada kita dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, di mana dari awal hingga berakhirnya ibadah kami, penyertaan Tuhan bersama kami, kerana semua yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Bapak, umat akan pulang ke rumah masing-masing, dan dalam minggu ini Bapak adalah minggu di mana
kami mempersiapkan diri untuk menutup tahun lama 2024 dan masuk di tahun baru 2025. Bapa, kiranya Tuhan Yesus kesehatan daripada Allah dilimpahkan kepada semua umat, sehingga Bapa di dalam menyambut tahun baru kami semua siap ada dalam pengembalaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan, dan kami berdoa untuk hari Rabu akan datang 1 hari bulan. Kami akan berkumpul kembali untuk sama-sama umat menyembah Engkau di tempat ini sebagai hari untuk mengucap syukur. Untuk itu Bapa, dan semua umat-Mu Tuhan didorong, digerakkan hatinya oleh Tuhan, sehingga Bapa hari itu mereka melihat tidak ada alasan, tidak ada sebab untuk kami tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan kebaikannya kepada kami, di mana oleh perlindungan Tuhan kami boleh mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun baru. Biarlah perasaan itu, suara itu Kau tanamkan dalam hati anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang Tuhan akan menuju ke Kota Kinabalu karena bercuti bersama hari keluarga di kampung. Penyertaan akan bersama mereka, dan berdoa untuk keluarga Ibu Rita, keluarga Ibu Rosita, kemudian keluarga Ibu Pelik, Ibu Merli, semua Tuhan, kiranya anugerah-Mu melimpah atas hidup mereka, sehingga Bapa Surgawi, Tuhan umat-umat tersebut kembali kami dikumpulkan untuk sama-sama memuji dan Engkau pada Tuhan 1 hari bulan akan datang. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan bersudah di tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai kita hari ini sampai Yesus datang pada kami. Untuk syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin. Nah, puji Tuhan.